Hai teman-teman, selamat datang kembali di Wagemu Japanese Class bersama aku, Manda. Teman-teman, apa sih yang terbayang di benak kalian ketika mendengar yang namanya huruf Jepang? Ya, Jepang memiliki 4 jenis huruf: hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Keempatnya bisa digunakan dalam satu kalimat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, sebelum kita menghafalkan huruf-hurufnya, kita akan pelajari fungsi dan juga karakternya terlebih dahulu. Yuk teman-teman! Pertama, ada hiragana yang coretannya melengkung-lengkung sehingga diidentikan dengan tulisan perempuan. Hiragana ini digunakan untuk menulis kosakata asli dalam bahasa Jepang. Seperti misalnya konnichiwa, ganbatte, termasuk nama orang Jepang asli teman-teman. Seperti misalnya nama Hikaru. Nah, semuanya itu ditulis menggunakan hiragana. Yang kedua ada katakana yang karakter coretannya tajam dan tegas. Katakana ini digunakan untuk menuliskan kosakata serapan dari bahasa asing. Termasuk nama orang asing selain nama Jepang ya teman-teman. Seperti namaku, Amanda, ditulis dengan katakana seperti ini. Selain itu, ada juga kata smartphone atau smartphone ditulis dengan katakana juga ya. Selanjutnya ada kanji. Nyebutnya bukan huruf kanji ya, karena ji dalam kanji sendiri artinya adalah huruf. Kanji ini sendiri berasal dari huruf Cina yang jumlahnya tuh banyak banget. Tapi teman-teman gak usah khawatir, karena kanji yang ada dalam bahasa Jepang itu jumlahnya jauh lebih sedikit kok. Fungsi dari kanji ini sendiri kurang lebih sama persis seperti fungsi dari hiragana. Dan biasanya nih dalam bahasa Jepang dasar itu suka dituliskan huruf hiragana kecil-kecil di atas kanjinya. Nah, ini tuh disebutnya furigana alias hiragana yang dituliskan di atas kanji untuk mempermudah teman-teman cara membacanya. Nah, jadi teman-teman udah gak perlu khawatir ya, buat yang masih di level awal-awal kalian cukup baca furigananya saja. Kalau kalian pengen tahu cara belajar kanji, silahkan kalian tonton video aku yang ini ya. Nah, yang terakhir ada romaji. Romaji ini adalah alfabet A sampai Z dan dibunyikannya bukan dengan spelling Indonesia A, B, C, D ya, tapi menggunakan spelling bahasa Inggris. Jadinya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Jadi romaji ini digunakan untuk menuliskan singkatan teman-teman, seperti misalnya NHK, GR, dan lain sebagainya. Nah, gimana teman-teman? Sudah hafal kan karakteristik bentuk dan juga fungsinya? Kalau gitu Manda bakalan tes kalian dulu nih. Oke, ini huruf apa? Ya, betul. Kalau ini huruf apa? Betul teman-teman. Kalau yang ini huruf apa nih? Wah, kalian udah pada jago ya. Terakhir deh, yang ini huruf apa? Oke, kalian berhasil teman-teman. Kalian sekarang udah bisa ngebedain masing-masing dari jenis huruf Jepang. Yeay! Kalau udah bisa bedain bentuk dan fungsinya, sekarang kita langsung maju aja ke materi berikutnya, yaitu aku akan ngajarin kalian cara cepat menghafal hiragana dalam waktu kurang dari 1 jam. By the way, sebelumnya aku mau nanya nih sama teman-teman, kalian udah bisa baca poster ini belum? Buat teman-teman yang sudah bisa baca, selamat, kalian bisa langsung masuk ke buku Minano Nihongo dan kalian langsung aja hafalin kosakata yang ada di setiap babnya ya teman-teman. Buat yang belum punya buku Minano Nihongo, mana jadi bertanya-tanya nih, apakah kalian serius belajar atau tidak? Mending kalian langsung aja cari bukunya dulu ya teman-teman, buat yang serius belajar terutama ya. Oke, dan buat teman-teman di sini yang mau lanjut hafalin katakana, kalian bisa tonton video aku yang ini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih belum hafal hiragana, yuk kalau gitu kita langsung aja lanjut materi kita. Cara cepat menghafal hiragana dalam waktu kurang dari 1 jam. Yes, gambar yo!
Jepang itu nggak punya huruf mati guys. Satu-satunya huruf mati yang ada dalam huruf Jepang adalah huruf N. Sisanya berbasis vokal seperti A, I, U, E, O dan juga berbentuk suku kata seperti kakiku keko, sashi suseso dan seterusnya seperti yang ada di tabel ini guys. Selanjutnya ada beberapa aturan khusus buat teman-teman ketahui untuk menulis dan juga membaca hiragana. Tanda tenteng alias tanda petik yang ditambahkan pada kolom KSTH berubah bunyi menjadi GZTB. Contohnya nih, dalam kolom kakiku keko itu akan langsung kalau dikasih tenteng akan langsung berubah bunyi menjadi gagigu gego. Kemudian untuk kolom sashi suseso kalau ditambahkan tanda tenteng itu menjadi za ji zu ze zo. Next, selain itu ada Tachitsu teto kalau ditambahin tanda tenteng itu menjadi da ji du de do. Dan terakhir ini kolom ha hi fu he ho kalau kita kasih tanda tenteng itu akan langsung berubah bunyi menjadi babi bu bebo. Aturan berikutnya, tanda maru pada kolom huruf H berubah bunyi menjadi P. Misalnya ha hi fu he ho bila ditambahkan tanda maru alias bulat kecil menjadi papi pu pepo. Aturan ketiga, huruf yayuyo kecil yang diletakkan pada kolom huruf bunyi I akan menghasilkan bunyi kombinasi. Misalnya contohnya kyakyukyo, shashusho, dan lain sebagainya. Coba teman-teman tuliskan lagi huruf kolom I lainnya di kolom komentar dan jangan lupa tambahkan yayuyo kecil setelahnya ya. Aturan keempat, huruf tsu yang ditulis kecil ini berfungsi untuk memberikan penekanan pada huruf di depannya. Misalnya pada kata kakoi, ya ini bacanya bukan katsukoi ya teman-teman, tapi bacanya adalah kakoi. Huruf K-nya itu menjadi tebal karena diberikan penekanan oleh tsu kecil tadi. Oke, yang terakhir ini ada huruf U yang tidak dibaca teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk memperpanjang huruf sebelumnya. Misalnya pada kata iko, jadi ini bacanya bukan iko ya teman-teman, tapi iko, menjadi ko-nya tuh jadi panjang seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Kalian sudah hafal pastikan aturan-aturannya sudah menjadi lebih paham? Kalau gitu kita akan langsung masuk aja ke jurus utamanya. Nah, teman-teman di sini jangan pusing sama bentuk hurufnya ya, karena aku akan kasih kalian cara jitu dan cara cepat supaya kalian langsung hafal menggunakan ilustrasi pastinya. Kalau gitu teman-teman sudah siap? Kita langsung masuk saja ke kolom huruf A. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke kolom huruf pertama ya. Di sini ada A, I, U, E, O. Oke, kita akan langsung lihat dulu dari huruf pertama yaitu huruf A. Nah, untuk huruf A ini teman-teman bayangkan bentuk akar pohon. Wah, mirip kan? Sama-sama ngejelimet ya seperti huruf A. Oke, jadi kalau lihat huruf A ingatnya akar pohon ya. Selanjutnya ada huruf I. Nah, huruf I ini kalau teman-teman bayangkan ini bentuknya mirip seperti ikan ya, atau insang ikan ya, mirip kan? Oke, selanjutnya ada huruf U. Nah, teman-teman yang suka makan seafood, kalian bisa bayangkan huruf U ini bentuknya mirip seperti udang goreng, ya kan? Dia tuh bungkuk seperti udang goreng. Ingat ya teman-teman. Next, di sini ada huruf E. Oke, huruf E ini kalau kita imajinasikan, teman-teman tahu nggak bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti pinggir empang. Ya kan, bayangin kayak ada aliran air. Nah, ini mirip banget sama pinggir empang. Oke. Dan yang terakhir, kita langsung lihat ke huruf yang terakhir. Di sini ada huruf yang juga ngejelimet, yaitu huruf O. Tapi kalau kita bayangkan huruf O ini bentuknya seperti wajah orang secara keseluruhan. Bener kan? Nah, jadi gitu cara kerjanya teman-teman. Jadi teman-teman ingat bentuk ilustrasinya. Kemudian diingat-ingat huruf depannya apa? A, akar pohon. I, ikan. U, udang. Seperti itu ya teman-teman. Oke, biar kalian menjadi lebih nyerep, lebih hafal, kita akan review lagi dari huruf A. Yuk kita review bareng-bareng. A itu seperti akar pohon, I itu seperti insang ikan, U itu seperti udang, E itu seperti pinggir empang, kemudian yang terakhir O itu seperti wajah orang. Oke teman-teman.
Nah, kalau kamu sudah hafal, kita langsung cek ke poster dan teman-teman kenalin bentuk hurufnya ya. Oke, kalau gitu, ini huruf apa? Ya, betul. Nah, kalau yang ini huruf apa? Pinter. Oke, selanjutnya guys, kalau yang ini huruf apa sih? 100 buat kamu guys. Next, nah ini kira-kira huruf apa ya? Yakin? Kalau yang ini? Wow, keren banget guys. Nah, berarti teman-teman sudah jadi lebih jago dan lebih hafal huruf-hurufnya pastinya ya. Keren banget loh, baru sebentar kita belajar teman-teman udah langsung bisa ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja lanjutkan ke kolom huruf berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke kolom huruf K, Ki, Ku, Ke, Ko ya. Kita langsung mulai dari huruf K. Nih teman-teman, kalau perhatikan huruf K ini tahu nggak bentuknya seperti apa? Seperti kaki orang atau kaki raksasa. Wah, bayangkan ya, besar dan bentuknya seperti huruf K ya kan? Kemudian ada huruf Ki. Nah, huruf Ki ini nih, tahu nggak sih bentuknya tuh seperti kunci. Nah, kunci bahasa Inggrisnya apa coba? Betul, key ya. Jadi teman-teman kalau ingat key, ingatnya huruf Ki. Oke, selanjutnya ada huruf Ku teman-teman. Nah, huruf Ku ini nih, kalau misalkan kita bayangkan, tahu nggak sih bentuknya kayak kurung muka atau kurung siku. Ya betul kan? Bentuknya seperti itu. Jadi kalau ingat kurung siku, teman-teman ingat huruf Ku ya. Kemudian ada huruf K. Huruf K ini ya, konon katanya, kata orang Jepang, huruf K ini bentuknya mirip dengan gentong sake. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian lihat gentong sake, ingatnya huruf K. Iya. Terakhir di kolom ini ada huruf Ko. Nah, huruf Ko ini teman-teman harus pintar-pintar ngebayangin ular kobra. Karena emang huruf Ko ini mirip banget sama liku-likunya ular kobra. Benar banget kan? Oke, mana udah kasih semua kunci ilustrasinya. Sekarang kita akan langsung review biar teman-teman jadi semakin hafal ya perumpamaannya. Oke, kita mulai dari huruf K ya. K itu seperti kaki raksasa, betul. Kemudian ada Ki, itu seperti key atau kunci ya. Kemudian ada Ku yang bentuknya seperti kurung muka atau kurung siku. And then ada Ke yang bentuknya seperti gentong sake. Kemudian yang terakhir ada Ko, ini bentuknya seperti ular kobra. Pintar teman-teman. Nah, kalau kamu sudah hafal, kita langsung cek ke poster dan teman-teman kenalin bentuk hurufnya ya. Oke, kalau gitu, ini huruf apa? Ya, betul. Next, coba kita lihat lagi ya teman-teman, ini huruf apa nih? Wow, mantul banget teman-teman, pinter. Selanjutnya, kalau yang ini? Wow, sugoi, hebat sekali teman-teman. Kalau yang ini huruf apa? Yakin? Coba cek lagi. Nah, kalau yang ini huruf apa? Pinter. Oke, selanjutnya guys, kalau yang ini huruf apa sih? 100 buat kamu guys. Kalau yang ini? Wow, keren banget guys. Nah, berarti teman-teman sudah jadi lebih jago dan lebih hafal huruf-hurufnya pastinya ya. Keren banget loh, baru sebentar kita belajar teman-teman udah langsung bisa ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja lanjutkan ke kolom huruf berikutnya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke kolom huruf berikutnya, yaitu sashi suseso. Yang pertama ada huruf sa. Huruf sa ini kalau teman-teman perhatikan, ini bentuknya tahu nggak kayak apa? Kayak sapu ijuk, bener kan? Betul, itu kayak sapu ijuk. Ingat-ingat ya teman-teman. And then next ada huruf shi. Nah, ini huruf shi ini kalau dipikir-pikir ya, bentuknya tuh kalau teman-teman bayangin mirip dengan sisir. Tapi karena ini cara bacanya pun bukan si, tapi ada haknya ya, shi. Jadi teman-teman juga harus ingatnya sisir ya, bukan sisir biasa. Next, kita langsung lihat huruf berikutnya, ada huruf su. Oke, huruf su ini kalau kita bayangkan bentuknya ternyata mirip dengan tusuk konde yang suka dipakai sama orang Jepang ya. Oke, jadi kalau teman-teman ingat tusuk konde, ingat huruf su ya. Next, kita langsung lihat
huruf berikutnya ada huruf C. Huruf C ini nih ya teman-teman, ini seperti dua orang yang sedang bersalaman sambil mengucapkan selamat ya. Oke, seperti itu. Jadi ingat huruf C, ingat orang yang lagi ngucapin selamat. Oke, dan ada huruf So. Kalau huruf So ini identik banget dengan suasana lebaran, suasana di Arab teman-teman. Ini mirip dengan orang yang lagi pakai sorban. Kayak gini ya. Jadi ingat huruf So, ingat sorban. Oke teman-teman, biar kalian lebih hafal, kita review lagi bersama-sama untuk kolom huruf Sa ini. Ya, kita langsung mulai dari huruf Sa. Sa itu seperti sapu ijuk, betul. Kemudian ada Shi ini seperti sisir. Kemudian ada Su yang bentuknya seperti tusuk konde, dan ada C seperti orang lagi berjabat tangan sambil mengucapkan selamat ya. Kemudian ada So seperti orang lagi pakai sorban. Nah, kalau kamu sudah hafal, kita langsung cek ke poster dan teman-teman kenalin bentuk hurufnya ya. Oke, kalau gitu ini huruf apa? Ya, betul. Next, coba kita lihat lagi ya teman-teman, ini huruf apa nih? Wow, mantul banget teman-teman, pinter. Selanjutnya, kalau yang ini? Wow, sugoi, hebat sekali teman-teman. Kalau yang ini huruf apa? Yakin? Coba cek lagi. Nah, kalau yang ini huruf apa? Pinter. Oke, selanjutnya guys, kalau yang ini huruf apa sih? 100 buat kamu guys. Kalau yang ini? Wow, keren banget guys. Nah, berarti teman-teman sudah jadi lebih jago dan lebih hafal huruf-hurufnya pastinya ya. Keren banget loh, baru sebentar kita belajar teman-teman udah langsung bisa ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja lanjutkan ke kolom huruf berikutnya. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi ke kolom huruf Ta, Chi, Tsu, Teto. Yang pertama ada huruf Ta, ini bentuknya kalau teman-teman lihat ini seperti huruf T dan A. Ya kan, bener kan, mirip banget sama huruf T dan A, yang otomatis kita langsung baca aja Ta. Oke. Selanjutnya ada huruf Ci. Ini bentuknya tahu nggak kayak apa? Kalau dilihat-lihat bentuknya seperti cicak, ya kan? Jadi kalau kalian kebayang cicak, bayangkan huruf Ci. Kemudian selanjutnya ada huruf Tsu. Nah, huruf Tsu ini gampang banget teman-teman, bisa langsung bayangin ombak tsunami yang besar itu, yang sedang melengkung begitu. Ini bentuknya mirip banget dengan huruf Tsu. Jadi ingat huruf Tsu, ingat tsunami ya. Next ada huruf T. Oke, huruf T ini bentuknya seperti pegangan teko ya. Dan yang terakhir teman-teman ada huruf To. Untuk huruf To ini gampang, jadi teman-teman tinggal membayangkan orang yang lagi duduk bersimpuh, dia berdoa menyatukan kedua tangannya seperti ini. Kemudian dia tuh lagi apa, coba, lagi tobat. Oke, jadi ingat huruf To, ingat orang yang lagi tobat. Ya, mudah kan teman-teman ilustrasinya? Kalau gitu kita langsung aja review sama-sama supaya kalian semakin hafal juga. Yuk kita mulai dari huruf Ta. Huruf Ta ini seperti tulisan T dan A yang otomatis kita baca Ta, betul banget. Kemudian ada Ci yang bentuknya seperti cicak ya. Dan ada Tsu, Tsu ini bentuknya seperti ombak tsunami. Kemudian ada huruf T yang bentuknya seperti pegangan teko. Dan yang terakhir ada huruf To yang bentuknya seperti orang lagi tobat. Oke. Nah, kalau kamu sudah hafal, kita langsung cek ke poster dan teman-teman kenalin bentuk hurufnya ya. Oke, kalau gitu ini huruf apa? Ya, betul. Next, coba kita lihat lagi ya teman-teman, ini huruf apa nih? Wow, mantul banget teman-teman, pinter. Selanjutnya, kalau yang ini? Wow, sugoi, hebat sekali teman-teman. Kalau yang ini huruf apa? Yakin? Coba cek lagi. Nah, kalau yang ini huruf apa? Pinter. Oke, selanjutnya guys, kalau yang ini huruf apa sih? 100 buat kamu guys. Kalau yang ini? Wow, keren banget guys.
Nah, berarti teman-teman sudah jadi lebih jago dan lebih hafal huruf-hurufnya pastinya ya. Keren banget loh, baru sebentar kita belajar teman-teman udah langsung bisa ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja lanjutkan ke kolom huruf berikutnya. Oke teman-teman, masih semangat, masih konsentrasi? Kita langsung lanjutkan saja ke kolom huruf berikutnya, yaitu na, ni, nu, ne, no. Kita mulai dari huruf na ya. Oke teman-teman, huruf na ini kalau teman-teman lihat bentuknya mirip seperti anak kecil yang sedang duduk berdoa di depan salib di hari Natal. Bener kan? Ya, langsung bisa kebayang tuh di otak kalian ya. Next, langsung saja kita ke huruf berikutnya, ada huruf ni. Nah, huruf ni ini kalau teman-teman bayangkan bentuknya tuh mirip sekali dengan corak wortel ya, nggak sih? Garis-garis gitu kan? Nah, wortel itu sendiri bahasa Jepangnya adalah ninjin. Jadi yang bentuknya mirip dengan corak ninjin adalah huruf ni. Betul sekali. Selanjutnya ada huruf nu. Nah, huruf nu ini bentuknya seperti orang lagi berdoa lagi nih teman-teman, lagi sholat. Dia, jadi kan kalau gerakan sujud itu kan nungging. Oke, jadi yang bentuknya seperti orang lagi nungging adalah huruf nu. Next, ada huruf ne. Nah, huruf ne ini unik teman-teman karena bentuknya tuh menyong-menyong seperti muka nenek yang lagi makan sirih. Oke, jadi kalau teman-teman ingat muka nenek yang lagi makan sirih, ingatnya adalah huruf ne ya. Dan terakhir di sini ada huruf no. Huruf no ini tahu nggak mirip apa? Mirip banget dengan lambang no smoking, benar kan? Jadi teman-teman kalau ingat lambang no smoking, ingat huruf no ya. Dan teman-teman juga nggak boleh ngerokok ya, no smoking. Oke, kalau gitu kita review dulu sama-sama biar teman-teman juga makin jago, makin ingat lagi dengan ilustrasinya. Yuk kita review lagi. Huruf na seperti anak kecil yang sedang duduk berdoa di depan salib di hari Natal. Huruf ni seperti corak ninjin atau corak wortel. Kemudian huruf nu seperti orang lagi nungging. Kemudian huruf ne ini seperti wajah nenek yang lagi makan sirih. Dan terakhir ada huruf no yang bentuknya seperti lambang no smoking. Nah, kalau kamu sudah hafal, kita langsung cek ke poster dan teman-teman kenalin bentuk hurufnya ya. Oke, kalau gitu, ini huruf apa? Ya, betul. Next, coba kita lihat lagi ya teman-teman, ini huruf apa nih? Wow, mantul banget teman-teman, pinter. Selanjutnya, kalau yang ini? Wow, sugoi, hebat sekali teman-teman. Kalau yang ini huruf apa? Yakin, coba cek lagi. Nah, kalau yang ini huruf apa? Pinter. Oke, selanjutnya guys, kalau yang ini huruf apa sih? 100 buat kamu guys. Kalau yang ini? Wow, keren banget guys. Nah, berarti teman-teman sudah jadi lebih jago dan lebih hafal huruf-hurufnya pastinya ya. Keren banget loh, baru sebentar kita belajar teman-teman udah langsung bisa ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja lanjutkan ke kolom huruf berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke kolom huruf H, Hi, Fu, He, Ho. Kita akan langsung mulai dari huruf H. Huruf H ini bentuknya seperti huruf H dan A romaji loh. Iya nggak sih? Kalau teman-teman lihat mirip kan? Kalau gitu otomatis langsung kita baca saja H. Berikutnya ada huruf Hi. Huruf Hi ini tuh bentuknya agak unik ya teman-teman. Jadi ini tuh mirip dengan apa coba? Hidung Squidward. Nah mirip banget ya ternyata. Jadi kalau kalian ingat huruf Hi, ingatnya hidung Squidward ya. Selanjutnya ada huruf Fu atau Hu ya. Nah huruf Hu ini bentuknya seperti gunung Fuji. Jadi kalau kalian ingat huruf ini, ingat huruf Fu, ingat gunung Fuji. Next, selanjutnya ada huruf He. Huruf He ini kalau kita bayangkan, imajinasikan bentuknya tuh mirip banget juga dengan helm kontraktor teman-teman. Jadi ingat huruf He, ingat helm kontraktor ya. Berikutnya ada huruf Ho yang ternyata kalau dilihat-lihat nih bentuknya sangat mirip dengan buku ya teman-teman, ya kan? Seperti itu. Dan buku itu bahasa Jepangnya adalah Hong. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat huruf Ho, ingatnya Hong ya, alias buku.
Ya, biar kita lebih jago, kita review lagi sama-sama kata kuncinya teman-teman. Kita review bersama-sama ya dari huruf H. Huruf H ini seperti romaji H dan A, otomatis kita baca H. Berikutnya ada hi. Hi ini seperti hidung Squidward, betul sekali. Kemudian ada fu, seperti gunung Fuji. Kemudian ada huruf he. He ini seperti helm kontraktor. Kemudian ada huruf ho yang bentuknya seperti buku alias hong. Nah, kalau kamu sudah hafal, kita langsung cek ke poster dan teman-teman kenalin bentuk hurufnya ya. Oke, kalau gitu ini huruf apa? Ya, betul. Next, coba kita lihat lagi ya teman-teman. Ini huruf apa nih? Wow, mantul banget teman-teman, pinter. Selanjutnya, kalau yang ini? Wow, sugoi. Hebat sekali teman-teman. Kalau yang ini huruf apa? Yakin? Coba cek lagi. Nah, kalau yang ini huruf apa? Pinter. Oke, selanjutnya guys, kalau yang ini huruf apa sih? 100 buat kamu guys. Kalau yang ini? Wow, keren banget guys. Nah, berarti teman-teman sudah jadi lebih jago dan lebih hafal huruf-hurufnya pastinya ya. Keren banget loh, baru sebentar kita belajar teman-teman udah langsung bisa ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja lanjutkan ke kolom huruf berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ke kolom huruf berikutnya, yaitu ma, mi, mu, me, mo. Yang pertama ada huruf ma. Huruf ma ini kalau teman-teman perhatikan bentuknya seperti raut wajah orang yang lagi marah. Betul banget. Jadi kalau kalian ingat wajah orang yang lagi marah, ingat huruf ma ya. Selanjutnya ada huruf mi. Nah, huruf mi ini nih bentuknya tuh bikin lapar loh. Karena apa? Karena mirip banget sama mie bakso teman-teman, ya kan? Oke, selanjutnya ada huruf mu. Nah, huruf mu ini tuh bentuknya seperti gelas mug. Bener kan? Seperti gelas mug. Jadi kalau kalian ingat gelas mug, ingat huruf mu ya. Kalau huruf me, nah huruf me ini bentuknya seperti mata, iya kan? Bisa teman-teman lihat mirip banget nih sama mata. Dan mata itu bahasa Jepangnya adalah me. Jadi kalau teman-teman ingat mata alias me, ingatnya huruf me. Terakhir ada huruf mo ya teman-teman, bentuknya seperti ini. Wah, ternyata huruf mo ini mirip banget sama puncak Monas. Jadi kalau teman-teman mau ingat-ingat huruf mo, ingat-ingat puncak Monas ya. Oke, biar kita lebih jago, kita review lagi kata kuncinya bareng-bareng ya teman-teman ya. Kita langsung mulai dari huruf ma. Huruf ma ini bentuknya seperti raut wajah yang lagi marah. Kemudian huruf mi, ini bentuknya seperti mie bakso, betul banget. Kemudian ada huruf mu yang bentuknya seperti gelas mug, betul banget. And then ada huruf me yang bentuknya seperti mata, betul sekali. Dan terakhir ada huruf mo. Huruf mo ini bentuknya seperti puncak Monas. Nah, kalau kamu sudah hafal, kita langsung cek ke poster dan teman-teman kenalin bentuk hurufnya ya. Oke, kalau gitu ini huruf apa? Ya, betul. Next, coba kita lihat lagi ya teman-teman. Ini huruf apa nih? Wow, mantul banget teman-teman, pinter. Selanjutnya, kalau yang ini? Wow, sugoi. Hebat sekali teman-teman. Kalau yang ini huruf apa? Yakin? Coba cek lagi. Nah, kalau yang ini huruf apa? Pinter. Oke, selanjutnya guys, kalau yang ini huruf apa sih? 100 buat kamu guys. Kalau yang ini? Wow, keren banget guys. Nah, berarti teman-teman sudah jadi lebih jago dan lebih hafal huruf-hurufnya pastinya ya. Keren banget loh, baru sebentar kita belajar teman-teman udah langsung bisa ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja lanjutkan ke kolom huruf berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi ke kolom huruf berikutnya, yaitu kolom ya, yu, yo ya. Untuk yang ini spesial cuma 3 aja ya. Ya, yu, yo saja, tidak ya, yu, ye, yo. Oke, kita mulai dari huruf ya. Nah, huruf ya ini kalau teman-teman perhatikan, ini mirip dengan codet Yakuza loh. Jadi untuk ingat-ingat huruf ya, ingat codet Yakuza. Oke. Selanjutnya ada huruf U. Nah, huruf U ini bentuknya agak unik nih teman-teman. Untuk ingat-ingat huruf U, coba teman-teman bayangkan bentuk kepiting alias yu. Mirip kan? Oke, terakhir ada huruf
yo. Huruf yo ini gampang loh nginget-ingetnya. Teman-teman cukup membayangkan orang yang lagi main yo-yo. Nah, mirip banget kan sama huruf yo. Oke, kalau gitu aku udah kasih semua ilustrasinya buat kalian. Kita akan review lagi sama-sama untuk ya yu yo ini ya. Yang pertama huruf ya bentuknya seperti codet yakuza, betul banget. Kemudian adalah huruf yu yang bentuknya seperti kepiting alias yuyu, betul. Dan selanjutnya ada huruf yo yang bentuknya seperti orang lagi main yoyo, pintar. Nah, kalau kamu sudah hafal, kita langsung cek ke poster dan teman-teman kenalin bentuk hurufnya ya. Oke, kalau gitu ini huruf apa? Ya, betul. Next, coba kita lihat lagi ya teman-teman, ini huruf apa nih? Wow, mantul banget teman-teman, pinter. Selanjutnya, kalau yang ini? Wow, sugoi, hebat sekali teman-teman. Kalau yang ini huruf apa? Yakin, coba cek lagi. Nah, kalau yang ini huruf apa? Pinter. Oke, selanjutnya guys, kalau yang ini huruf apa sih? 100 buat kamu guys. Kalau yang ini? Wow, keren banget guys. Nah, berarti teman-teman sudah jadi lebih jago dan lebih hafal huruf-hurufnya pastinya ya. Keren banget loh, baru sebentar kita belajar teman-teman udah langsung bisa ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja lanjutkan ke kolom huruf berikutnya. Oke teman-teman, materinya sudah mau habis nih. Sekarang kita langsung masuk ke kolom rarirurero aja ya. Yang pertama ada huruf ra. Nah, huruf ra ini kalau dilihat-lihat bentuknya rada mirip angka 5 ya. Oke, jadi bentuknya yang rada mirip angka 5 adalah huruf ra. Selanjutnya ada huruf ri teman-teman. Kalau yang ini bentuknya mirip dengan duri kaktus. Lihat deh, ada yang panjang dan ada yang pendek ya teman-teman. And then ada huruf ru. Nah, ini kalian harus flashback ingat masa kecil waktu kalian lagi menggambar jalan-jalan menuju ke rumah. Nah, huruf ru ini mirip dengan jalan kecil menuju ke rumah ya. Selanjutnya ada huruf re teman-teman. Huruf re ini bentuknya tahu nggak mirip dengan siapa nih? Pasti yang cewek-cewek tahu nih. Mirip dengan Cinderella dengan sepatu kacanya dan juga baju pestanya pastinya, ya kan? Ingat Cinderella, ingat huruf re. Terakhir ada huruf ro. Huruf ro ini bentuknya seperti angka 3 teman-teman. Jadi kalau yang ini spesial, teman-teman cukup ingat aja yang bentuknya seperti angka 3 itu adalah ro. Oke? Baik, kalau begitu kita langsung saja review lagi kata kuncinya supaya semakin ingat ya teman-teman. Kita mulai dari huruf ra. Huruf ra ini bentuknya rada mirip angka 5. Kemudian ada huruf ri yang bentuknya seperti duri kaktus. Kemudian ada huruf ru yang bentuknya seperti jalan kecil menuju ke rumah. Kemudian ada huruf re yang bentuknya seperti Cinderella dengan baju pesta dan sepatu kacanya. Dan terakhir ada huruf ro yang bentuknya coba seperti apa? Seperti angka 3. Pintar teman-teman. Nah, kalau kamu sudah hafal, kita langsung cek ke poster dan teman-teman kenalin bentuk hurufnya ya. Oke, kalau gitu ini huruf apa? Ya, betul. Next, coba kita lihat lagi ya teman-teman, ini huruf apa nih? Wow, mantul banget teman-teman, pinter. Selanjutnya, kalau yang ini? Wow, sugoi, hebat sekali teman-teman. Kalau yang ini huruf apa? Yakin, coba cek lagi. Nah, kalau yang ini huruf apa? Pinter. Oke, selanjutnya guys, kalau yang ini huruf apa sih? 100 buat kamu guys. Kalau yang ini? Wow, keren banget guys. Nah, berarti teman-teman sudah jadi lebih jago dan lebih hafal huruf-hurufnya pastinya ya. Keren banget loh, baru sebentar kita belajar teman-teman udah langsung bisa ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja lanjutkan ke kolom huruf berikutnya. Oke teman-teman, kita sampai di 3 huruf hiragana terakhir, yaitu wawoen. Kita langsung mulai aja ilustrasinya. Yang pertama ada huruf wa. Nah, ini kalau diperhatikan huruf wa ini mirip dengan wanita yang sedang hamil teman-teman. Jadi kalau kalian ingat huruf wa, ingat wanita yang sedang hamil ya.
Oke, berikutnya kita langsung aja ke huruf wo. Nah, huruf wo ini bentuknya agak unik nih teman-teman. Kalian cukup membayangkan seorang anak atau seseorang yang sedang bermain sepatu roda dan dia tuh kaget kayak ternyata dia tiba-tiba bisa naik sepeda roda satu dan dia bilang, wow, aku bisa naik sepeda roda satu. Ya, jadi kalau kalian ingat ilustrasi tersebut, kalian ingat huruf wo. Oke, berikutnya yang terakhir ini adalah satu-satunya huruf mati dalam huruf Jepang, yaitu ada huruf N. Dan ini tuh simple, jadi teman-teman cukup ingat huruf N romaji. Wah, atau N kecil nih. Ternyata huruf N hiragana ini mirip dengan huruf N kecil teman-teman. Nah, jadi simple kan? Oke, aku udah kasih semuanya buat kalian. Sekarang akan kita review lagi supaya kita lebih ingat lagi kata kuncinya. Yuk, kita langsung review aja bareng-bareng. Dari huruf wa. Oke, huruf wa ini bentuknya seperti wanita yang sedang hamil, betul. Kemudian ada huruf wo yang bentuknya seperti ekspresi orang yang kaget karena dia baru bisa naik sepeda roda satu dan bilang, wow, aku bisa naik sepeda roda satu. Kemudian ada huruf N yang bentuknya ternyata seperti huruf N kecil. Betul banget teman-teman. Nah, kalau kamu sudah hafal, kita langsung cek ke poster dan teman-teman kenalin bentuk hurufnya ya. Oke, kalau gitu ini huruf apa? Ya, betul. Next, coba kita lihat lagi ya teman-teman. Ini huruf apa nih? Wow, mantul banget teman-teman, pinter. Selanjutnya, kalau yang ini? Wow, sugoi. Hebat sekali teman-teman. Kalau yang ini huruf apa? Yakin? Coba cek lagi. Nah, kalau yang ini huruf apa? Pinter. Oke, selanjutnya guys, kalau yang ini huruf apa sih? 100 buat kamu guys. Kalau yang ini? Wow, keren banget guys. Dan selesai, kita sudah bisa hafalin semua huruf hiragana ya. Ternyata teman-teman, simple banget kan kalau pakai ilustrasi, kalian bakal langsung bisa belajar lebih cepat dan pastinya lebih masuk ke otak kalian. Nah, buat teman-teman yang sudah bisa baca hiragana ini atau yang sudah hafal semua hiragana ini, kalian bisa langsung lanjutkan ke buku Minano Nihongo ya. Aku rekomendasikan banget buku Minano Nihongo karena memang itu isinya sistematis banget dan mudah dipelajari. Jadi teman-teman yang masih dari nol banget juga bisa langsung mahir bahasa Jepangnya hanya dengan menggunakan buku Minano Nihongo. Tapi memang syaratnya adalah kalian harus bisa baca hiragana dan katakana. Nah, selanjutnya kalau sudah bisa baca hiragana, kalian langsung lanjut aja untuk hafalkan katakana pakai video aku yang ini ya. Gimana teman-teman? Kalian enjoy kan kalau belajar seperti ini? Kalau kalian tertarik dengan program-program DJ Class lainnya, kalian langsung aja kontak nomor WA aku di sini. Atau kalian juga bisa kepoin di website kita di J-Class dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya di @jclass.id ya. Dan pastinya jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain, terutama yang pengen pinter bahasa Jepang seperti kalian ya. Langsung aja share dan juga like video ini. Pastinya subscribe juga channel YouTube ini supaya aku makin semangat ngajarin buat kalian-kalian semua. Intinya belajar otodidak itu nggak perlu sendirian kok teman-teman, bisa bareng aku dan bareng teman-teman yang lain. Oke, kalau gitu kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Aku Manda, arigato, matane.